grup A. So, here we go. Kita masuk ke round pertama. Bermuda, silakan. Let's go, ini ada Bermuda juga pesawat melintas dari arah Sentosa langsung menuju ke Gravian. Kita lihat juga di Sentosa udah ada 2 tim, RRQ dan juga ada Boom Cerberus. Sementara itu Dranix langsung dari Mars Electric mengamankan gitu aja. First Rider turun di Pochinok. First Rider bakal turun di Pochinok, sementara itu ada Dranix yang bakal main ke Mars Electric, bakal bertemu dengan tim First Riders. Di early game nampaknya bakal ada 2 tim yang langsung bertemu. Di situ ada Boss dan juga RRQ. Sementara itu ada Boss Nightmare dan juga DG Esport nampaknya. Iya, tadi kelihatannya B doang ya, ini Boom gue baca. Tapi ini Boss ternyata yang gue bilang bisa jadi dead end juga, nowhere to go. Karena kalau misalkan mereka Mars Electric udah ada tim lain. Sementara itu mereka harus fight di Sentosa atau nunggu tim RRQ-nya duluan looting seutuh Sentosa sampai dia menuju ke Cape Town. Ya, sementara itu kita lihat di sini Azriel udah memegang SKS ya untuk coba menahan pergerakan dari musuhnya yang ada di depan. Udah di spam tembakan. Ada Matt yang udah standby di depan juga di sana. Masih cukup cepat pergerakannya, bakal coba tarik mundur dulu. Sementara itu udah ada garis yang dibuat oleh Boss Esport di sini atau Boss Nightmare yang mereka bakal coba bermain lebih agresif lagi tentunya. Ya, gue rasa memang lootingannya nih belum cukup banget buat war sih. DG tadi udah ngelakuin tembakan juga. Gue rasa malah riskan karena dia bikin Boss malah aware sama musuhnya. Cuman sama halnya dengan Boss di mana mereka juga belum punya lootingan cukup baik, tapi udah ada helm level 2 dari seorang Matt kali ini. Ya, kalau kita tahu sendiri memang di pick ini nggak cukup lootingan untuk 2 tim sekaligus ya. So that's why mereka bakal coba untuk nahan dulu. Dimana Boss sendiri udah berhasil mendapatkan 2 tempat, tapi itu masih nggak cukup. Dan DG pun masih kekurangan resource dengan rumah yang mereka milikin gitu loh. 1 orang ditahan di daerah rumah bolong belakang, yaitu Azriel, untuk coba ngelihat pergerakan dari Boss. Dua-duanya masih minim resource dan dua-duanya juga bakal coba saling tahan aja sih. Dan sementara itu gua rasa ini DG udah ngelooting di bawah dan Nightmare masih coba untuk ngebagi tugasnya. Ada yang looting di rumah ayam dan mereka masih ngelooting lagi. Udah ngeliat DG mukul mundur, mereka bakal coba untuk looting terlebih dahulu. Temen ini nguntungin tim yang ada di jauh-jauh pulau kayak di observatory. Mereka udah looting lebih cepat juga pastinya. Yes. Udah lebih siap dan jadinya bisa dibilang agak rugi sedikit waktu aja. Oke, sementara itu kita tadi udah ngeliat juga gimana ada Boss dan RRQ yang cukup berdekatan tapi belum ada fight sama sekali. Dan ada beberapa tim yang mulai keluar dari comfort zone-nya. Di situ ada Onyx, Wiza dan kawan-kawan yang turun ke daerah dari mana tadi? Hanggar kalau nggak salah. Yang biasanya mereka turun di Cape Town, akhirnya mereka memutuskan untuk coba turun ke tempat lain karena mereka tahu mereka butuh poin. Begitu juga dengan Dranix. Iya, dengan mereka turun di tempat yang seperti biasa, itu kemungkinan untuk ditabraknya sama tim lain semakin besar juga. Itu semakin mengurangi mereka untuk lolos ke Indonesia Master. Ini dia pertarungan antara grup A yang saling mengejar poinnya. Ada Dranix yang coba bertahan, sementara ada First Riders B yang bakal coba untuk mengejar poin dari teman-teman lainnya. Iya, udah dipantau juga Darko udah kena damage juga, nampaknya di Factory ketahuan. Mereka bakal coba untuk back off terlebih dahulu. Sementara itu Dranixnya masih memantau, cuman First Rider nggak mau fight. Kali ini benar-benar mau ngamanin placement point juga pastinya. Karena logikanya gini, mereka ngamanin placement point, di akhir pun mereka bakal bisa dapat poin eliminasi tetap aja. Kenapa harus gambling di early game gitu? Nah itu dia masalahnya, kalau misalkan lu harus di early game terus lu kalah, tusun poin yang nggak ada, itu bakal ngerugiin tim banget, ngerugiin poin di grup kecil juga. Betul. Dan sementara itu kita lihat di sini ada 3 tim yang cukup berdekatan, ada SES, ada DG dan juga ada tim dari Boom nampaknya, di mana Yamil udah bergerak ke sebelah kanan untuk melakukan looting lebih lanjut dan harusnya dari DG udah sadar kalau di depan mereka ada musuh ya. Terpojok juga kali ini SES nampaknya ya, karena mereka di atas ada musuh, di bawah juga ada musuh, serba salah sebenarnya. Tim DG yang belum kelihatan juga lootingannya masih megang plasma gun juga kalau misalnya kita lihat, tapi juga memantau ke arah tim SES, di mana SES cukup defensif banget karena ya memang cukup ya bagus, tempatnya juga tuh enak buat defense. Ya, dan SES udah mulai naik dan dari tim DG sendiri belum tahu kalau SES-nya udah mulai bergerak, padahal ini satu kesempatan emas untuk nembakin berhubung mereka open field ya. Bener. Tapi ternyata di sini keadaan bakal berbalik. Mora udah mulai terlihat harusnya dari sebelah kanan, bakal coba melakukan regroup terhadap teman-temannya menuju ke Easy, Jafra dan juga dari tim Boom di bawah. Bukan, Boomnya ada di bawah ya tadi? Di bawah, di plantation, di jembatan. Tapi memang yang malah kayak gini memang dirugikan adalah tim dari SES sendiri ya. Tim dari lawan SES di DG. Karena mereka sekarang tukeran. SES-nya ada di high ground, DG-nya di lower ground. Dan posisinya nggak enak banget kalau misalkan lu datarannya pick ya. Pick kan kalau misalkan nembak dari high ground enak banget sebenarnya. Apalagi lu nggak punya glue wall awal-awal kayak gini. Dan tadi udah terlihat Ombak terkena headshot nampaknya masih bisa survive di sini. Ada 2 tim dari pot A nampaknya.
Dan juga ada satu tim dari Poche udah mulai bergerak juga, udah mulai minggir ke sebelah kiri. Satu orang masih nahan di sini, sementara First Riders benar-benar melakukan manuver pergerakan yang cukup jauh dari tadi. Nggak ada berhentinya mereka melakukan rotasi ya. Iya, mereka nggak mau fight juga, memang juga menghindari danger zone yang pasti tadi meledakan. Tiba-tiba kita udah nggak bisa ngindarin lagi namanya danger zone. Beberapa kali juga di Master League kali ini danger zone ngebunuh tim, ya kan? Yes. Udah sering banget, bahkan airdrop sendiri pun ada kena gitu kan. Ya jangan diremehin lah hal kecil kayak gini, ini berbahaya banget. Berbahaya banget dan bisa berakibat fatal kalau misalkan lo kehilangan 1-2 orang aja. Oke, kita udah mau masuk di zona pertama tapi belum ada 1 kill pun yang didapatkan dari masing-masing tim. Masih 12 tim dan 48 orang yang hidup. Iya, mereka cukup aman mainnya, nggak seagresif di day awal kali ini karena memang udah terakhir juga untuk grup A. Tapi sebenarnya nih ada kesempatan untuk grup C, tau nggak? Kalau misalkan dia mau ngeliat gitu, gue nggak mau nih ada tim, misalkan ada tim Dranix di sana, kita tabrak aja Dranixnya. Yes. Kita masih ada hari esok ya kan? Bisa ya sebenarnya. Mereka bisa main lebih agresif dibanding tim A yang sebenarnya kali ini memang di grup A itu udah hari terakhirnya. Betul. Dan kayak benar-benar mereka tinggal all out aja ya. Tinggal all out aja dari C-nya karena masih ada kesempatan besok gitu. Betul betul. Dan sementara itu The First Rider sendiri udah mendapatkan satu kompon yang lumayan enak. Mereka bisa defense di arah Bima Sakti dengan summon airdrop yang mereka miliki. Sebentar lagi mereka udah bisa summon tentunya di dekat-dekat zona kedua. Iya, ini pasif banget. Kita belum ngeliat juga zona terakhirnya di mana. Kalau misalkan zona terakhirnya nggak cukup mengenakan untuk banyak tim fight, itu bakal ngebuat yang namanya kita itu menang tergantung dari zonanya sendiri. Bakal mati sama zona pelan-pelan semuanya. Yes, betul. Sementara itu dari tim Bigetron udah mulai bergerak ke arah bawah. Dari Boom sendiri masih belum notice. Bakal bahaya banget buat Boom kalau sekiranya mereka nggak sadar ada ambush yang udah di-setup oleh tim Bigetron di sini. Yap, tapi cukup low juga, lower ground banget maksud gue untuk naik ke atas kali ini karena memang patahannya terlalu tinggi gitu ya untuk dicek ke atas. Dan Boom bisa main lebih santai karena stepnya pasti kedengeran tadi sejauh tadi itu meskipun mereka jongkok ya pelan-pelan. Tapi udah ketahuan juga stepnya dan Boom harusnya udah aware, dia bisa milih nih mau fight nggak BTR atau mereka bisa milih mundur untuk setup lain. Atau ada ternyata human error yang membuat tim Boom sendiri nggak sadar kalau di bawahnya ada musuh. Oh, mereka nggak bisa pindah, ada First Rider di atas. Oke, jadi ini benar-benar udah kekunci sih posisinya dari Bigetron dan dari Boom juga ini. Kalau mereka misalkan keduanya perang, nggak menutup kemungkinan dari First Rider ikut coba nembakin dari sebelah kanan. Sementara itu kita lihat di sini skill set yang dimiliki Anca masih cukup menunjukkan kalau dia adalah seorang support ya. Dia masih pakai Alok, Kelly, ada juga Joseph dan juga ada Moko. Untuk Anca, tapi mereka ada di bawah banget dan gue yakin Boom sih sadar ada First Rider. Cuman yang nggak sadar adalah Bigetron. Dan kalau misalkan memang ditabrak, seandainya ditabrak dan First Rider nembak, itu sebenarnya ada space create ya, ada kayak ada ruang lah lingkup buat Boom untuk keluar dari fight itu. Betul, sementara itu lagi-lagi Dranix Vendetta hampir bertemu dengan lawannya yang mereka coba cari selama ini. Ada Boss Nightmare dengan resource yang masih cukup minim, coba melakukan rotasi lagi tentunya. Ini suatu perubahan yang signifikan banget di mana Master League pasif banget kali ini pertandingannya. Wah, ini terlama sih, belum ada kill nih, terlama sih. Iya, 48 yang masih hidup, 12 tim juga nih. Benar-benar masih utuh banget kayak di awal, belum ada yang terculik sama sekali. Mereka satu sama lain saling melindungi, nampaknya pergerakannya bareng-bareng, gak mau ada yang lebih ngecek sendirian. Tiba-tiba ada musuh nggak di depan, coba untuk nabrak-nabrak tim yang lagi defense. Tapi kali ini mainnya cukup hati-hati banget. Mainnya cukup sabar banget, mengingat kita punya pet baru juga, itu ada Mr. Wager. Si Penguin ya. Yes. Itu sebenarnya nguntungin tim-tim yang defense sih, karena emang Glua lu butuh banget. Wih, ada setup baru dari map ya. Kita bisa ngelihat masing-masing nickname itu ada logonya ya. Oh iya, keren banget nih. Gila, keren banget nih. Nggak ada henti-hentinya Free Fire memberikan update-update yang makin ini ya, makin seru ya. Ya pastinya kalian juga dipermudah ya, jadi kelihatan gitu. Oh, ini ada tim EVOS, ada tim Boss nih lagi mau ke arah Clock Tower, ada Onyx di sana ternyata. Kalian bisa ngelihat juga pastinya. Yes, sementara itu ada tim yang masih di pinggiran bermainnya seperti biasa, ada EVOS, ada RRQ, ada Boss Titan juga, yang dimana mereka udah kena hajar sama zona ya. Sebenarnya memang lebih mending kena zona sih dibandingin mereka masuk ke open field, terus ada Onyx tiba-tiba ngehajar, tiba-tiba keculik satu. Gak lucu ya? Gak lucu, mendingan dia udah pakai masuk nabrak zona aja. Kayak Clock Tower udah ada yang nungguin karena memang posisinya udah enak banget kalau misalnya di Clock Tower, dan mereka langsung turun di arah itu ya, perbatasan Clock Tower sama Hanggar ya, di jembatan bawah itu. Yes, sementara itu kita bakal lihat zona kedua bakal berada di mana, karena beberapa tim udah coba ngumpul di tengah dekat Bima Sakti. Artinya zonanya bakal ke sana. Tuh kan, EVOS selalu nih kalau udah masuk zona-zona ketiga, mereka udah tahu zona berikutnya di mana, mereka bakal ngamanin di pinggir zonanya, dan itu
hal yang sangat mengesalkan banget. Iya, karena mereka bakal tinggal nunggu sebentar, orang-orang pada ribut di dalam, mereka tinggal cari aman atau mereka datang menjadi orang ketiga. Itu Tapi kalaupun mereka harus dihadapkan dengan musuh, mereka pun nggak bakal gentar sih. langsung hajar aja. Bakal dihajar. Ya karena memang kekuatan mereka dari individualnya ya udah memang kuat banget. Iya, dan tadi kita ngeliat ada mat yang udah terkena down dari plasma gun yang dimilikin seorang DG. Akhirnya kita perang juga kali ini tembakan dari Riza ke arah depan di mana rumahnya ada Jafra tim DG Dunia Games, dan mereka sebenarnya lebih untungkan untuk masuk ke dalam zona lebih mudah di tim bos ya. Mereka bisa ngamanin compound di dalam zona terlebih dahulu. Tapi memang posisinya nggak enak sih buat nge-view sih. Karena kalau misalkan lo lagi posisi di sini nih pas DG moving, mereka mau nggak mau harus tabrak jauh banget, nabrak lari jauh banget muternya. Iya. Karena ada bos di situ. Dan bosnya sendiri ketika dari tim DG melakukan rotasi, mereka juga pengen melakukan rotasi lagi ya. Mereka coba masih ambil pinggir-pinggir di sini dari bos Titan, coba masuk zona melalui pinggir-pinggir zona yang mereka coba jalanin. Masih 48 orang. Gila, gue gak tahu nih udah berapa menit nih. Ini udah masuk ke zona ketiga, bentar lagi 13 detik lagi kita masuk ke zona ketiga. Itu makin kecil lagi zonanya juga. Ini fightnya bisa dibilang terbanyak gak sih di zona ketiga? Harusnya. Di Master League ya, Yes. dua ini bener-bener belum ada yang fight sama sekali. Gue yakin nih kalau misalkan nanti mungkin ya di match ronde ke 4 lah sampai ke 6 lah itu udah mulai barbar lah mereka. Ya, dan di sini Dranix sendiri bakal coba masuk ke dalam zona, di mana dalam zonanya sendiri udah ada Nightmare dan juga ada DG yang udah nungguin tim Dranix nih. Udah kelihatan juga kali ini, dan ternyata tim DG juga masih melakukan moving untuk masuk ke dalam zona terlebih dahulu, tapi dengar step juga dari Dranix. Ya. Yang coba untuk masuk ke dalam zona, kita lihat ada Mora yang udah terpantau oleh VSS seorang Maung, dan kita berpindah dulu di mana Launcher dan masih di luar. Kruger berhasil melakukan Mora kali ini kan. Kar 98-nya. Iya, udah terkena down satu orang Mora di sana. Kenapa pindah ke sini kameranya? Oke, udah ada fight juga, langsung ditembakin begitu aja oleh adalah orang Dranix. Devil di sana. Razol bakal coba untuk masuk. Jafra udah dikepung oleh dua orang sekaligus, sementara Devil berhasil mendapatkan satu knockdown-nya. Ada tembakan dari kiri dan kanan ke arah tim Dranix, tapi nggak membuat mereka gentar tentunya. Satu orang udah kehilangan dari tim DG di sini. DG masih coba untuk melakukan perlawanan balik tentunya. Yap, bakal coba untuk masuk lagi ke depan. Ada dua yang dipasang, masih ada tembakan dari balik pagar dari Easy. Ternyata masih ada glue wall yang cukup baik dari seorang Devil. Dengan machine gun-nya kita lihat pelurunya sangat banyak. Coba untuk memantau dalam zona juga, zona udah jalan lagi. Dan coba untuk moving ke bawah karena ini berbahaya untuk Dranix karena di bawah juga ada bos juga. Dranix mau nggak mau harus lawan DG-nya. Kalau misalkan mereka nggak mau lawan DG, mereka bisa dihajar sama bos. Betul, sementara itu ada dua pilihan untuk Dranix. Zona udah mulai menyempit juga. Mereka memilihkan untuk mengejar tim DG atau mereka memilih untuk turun menghadapi tim bos Nightmare. Tapi keputusan dari tim DG sih. Tim DG masih mau perang lagi sama Dranix apa enggak? Karena ini kesempatan mereka juga untuk ngehajar tim yang lagi coba untuk masuk ke dalam zona. Tapi kita lihat mau dari kejauhan VSS ya. Coba untuk mendapatkan lawannya, setengah darah sudah hilang. Coba untuk bersembunyi di balik batu, dari kanan juga tembakan lagi. Mas coba untuk medkit. Zona semakin kecil, semakin menutup, semakin sakit juga pasti untuk tim Dranix. Sebentar DG malah sudah terus dalam zona. Ada gol cukup baik. Dia satu orang, ada boom straw head juga di sisi lain. Berhasil mendapatkan korbannya. Easy pun coba untuk masuk dalam zona. Kita tahu lagi dengan skupnya masih belum bisa. Belum bisa. Ini masih tahan-tahanan aja, sementara itu satu persatu Glowal udah dihancurin. EZ berhasil melarikan diri ke arah bawah di sini. Bakal menjadi satu kesulitan tentunya untuk tim dari Dranix karena udah ada 3 tim sekaligus di samping mereka yang coba natakin mereka satu persatu. Udah dikeker ke arah bawah, udah mengenai on hit damage di sana, dan tentunya Dranix gak mau diam begitu aja, bakal coba menghantui DG yang coba kabur dari genggaman mereka. Easy udah cukup sekarat di sini. Udah zona 3 kali ini masih ada 47 orang, baru 1 orang doang yang keculik. Tapi kita lihat di sini Dranixnya bisa kesulitan banget kalau misalkan mereka tetap terus-terusan kayak gini. Memang mereka mau nggak mau harus hajar tim yang di depan, harus dieliminasi dulu buat dapetin posisi tim tersebut. Karena kalau misalkan kayak gini caranya, mereka bakal dihajar di open field. Ada tembakan lagi dari Easy, masih belum ada yang masuk dan berhasil mengamankan rumah L di depan. Dari tembakan sekarang hilang, masih ada duluan cukup baik dari Easy tentunya, masih bisa medkit. Iya, masih ditahan pergerakan dari Dranix dari 2 arah yang berbeda. Mereka masih belum mendapatkan zona juga, tapi nampaknya bakal komit begitu aja. Ada tim 5 yang udah mulai mendekat di situ. Ada Ses yang bakal meladeni pergerakan dari tim Dranix tentunya. Yep, kalau misalnya kita lihat di map juga ada pertarungan antara Boom dan juga pastinya Bigetron. Tapi kita lihat di sini ada Mang dengan senjata coba untuk nembak depan. Masih ada gol cukup baik, di belakang masih ada backup juga. Ada gol cukup baik dari seorang Mang, bakal menunduk belakang. Coba untuk ngamanin garasi terlebih dahulu. Tapi kita lihat di sini juga ada Pac-Man yang berhasil mendapatkan bos. Masih ada perang di mana-mana. Pac-Man langsung dapetin match lagi. Masih balik ada Ses. Ada set shot dari seorang Mang kali ini masih dengan shotgunnya. Coba untuk melihat, coba untuk jump shot. Dia kena siapa-siapa, Bung. Masih bisa lagi gerak lagi Mang dengan MP4 perlunya bakal tembak ke depan lagi, tumbang dengan shotgun, tinggal 2 orang Kruger dan juga Razor. Coba untuk follow up lagi, menunggu pada bantuan, tembak lagi dan Dranix Vendetta disusunkan di posisi ke-12. Sayang sekali nampaknya. Iya, sementara EVOS di sini bakal coba menahan pergerakan dari tim bos
Titan yang masih kesulitan untuk mengejar poin yang mereka butuhkan di sini. Ada zona satu persatu, ditembakin dua tim sekaligus ke dalam zona nampaknya. EVOS Sam 13 berhasil mendapatkan 2 orang di sana, bakal ditembakin di end begitu aja. Sementara DG Esports harus tereliminasi di posisi 11. Yes, EVOS dengan taringnya bakal coba untuk mengalahkan korban lawan, di mana set sudah tereliminasikan 9 tim tersisa. Kali masih tinggal Gipsra menjadi sang penolong kau untuk bos Titan kali ini, karena EVOS menonjolkan korban. Dan lagi-lagi Abu berhasil mendapatkan Igap. Kali ini EVOS 3 poin eliminasi. Iya, di sini ada peperangan lagi tentunya antara kedua pot C. Di sini ada EVOS dan juga ada tim dari Red Bull Rebellion yang makin memanas tentunya. Ya, bakal bergerak masuk, ngamanin dulu. Udah ada sniper juga dari Red Bull Rebellion yang masih berusaha juga untuk stand di posisinya. Kali ini di belakang, di balik pagar, coba untuk strafing dulu karena EVOS masih jauh banget di luar zona. Dan Rider pun tereliminasi posisi ke-7. Panas banget nih kayak hari ini nih. 6 tim tersisa, zona keempat. Zona 5 bakal masuk kali ini. Dan kita lihat EVOS bakal dialing oleh Red Bull Rebellion. Lempar granat dari Zico. Bakal coba untuk berputar terlebih dahulu. Nunggu backup dari belakang. Dan yes, pelontarnya berhasil dapetin Mr. 05 dan juga Abu dengan granatnya. Kita kali ini masih ada Onyx juga yang bakal coba untuk mengganggu tim Boom. Dengan pertandingan lagi kita balik ke Red Bull Rebellion, ternyata pelontar. Ternyata Mr. 05 maju lagi. Terobos terus. Tapi kita lihat gua cukup baik dari seorang Zay. Oke, bakal coba ditahan pergerakannya. Sam 13 berhasil mendapatkan Mr. Home. 2 poin eliminasi udah dimiliki oleh tim Red Bull Rebellion. Bakal dikomit begitu aja. Calvin sendirian memporak-porandakan defense yang dimiliki oleh EVOS. Tapi Calvin berhasil di-knockdown di sana. Zay juga sudah menyusul. 5 poin eliminasi udah dimiliki oleh EVOS Esports di sana. Gak bakal dikasih kabur nampaknya. Bakal coba untuk dikomit. Dikejar terus di mana sisanya. Bakal coba ditembakin begitu aja. Satu persatu mulai tumbang. Tersisa Sam sendiri. Tapi Red Bull Rebellion harus finish duluan di posisi ke-6. Nampaknya. Gila, gila. Ancur. Dan kita lihat kali ini masih ada Rex Regum Keon yang sudah mengamankan zona terlebih dahulu dengan 6 poin kill eliminasi, di mana Boom juga berhasil eliminasi. Tinggal 3 tim tersisa. Ada Beretta dari Pac-Man. Bakal coba untuk lembak ke depan. Sekali lagi Bigetron dalam masalah kali ini. Bakal coba dipantau terbalik lagi oleh seorang Legalot dan dapat langsung maybe pun tumbang. Kena jam gitu saja. Dan Jars di sisi lain juga numbangin pemain dari Bigetron kali ini. Ya, ada fight antara Bigetron dan juga ada Onyx di sini, di mana Anca tersisa sendirian dengan HP yang cukup rendah. Udah kelihatan dan Onyx Olympus harus buat di posisi ketiga. Anca dengan jokong shootnya berhasil menyelamatkan teman-temannya dari malapetaka, tapi nggak selesai di sana karena RRQ bakal menyambut pergerakan dari mereka. Udah mulai bergerak, membuka glue wall-nya. Sedikit kesulitan karena zona udah menggigit dengan cukup sakit. Ada tembakan dari depan dan tampaknya ini akan menjadi akhir dari tim Bigetron. Bakal coba melakukan healing terlebih dahulu dan yes, that's it. Booyah for RRQ Hades di match pertama kali ini. Suatu hal yang baik banget dilakukan oleh Rex Regum Keon.